Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya dan Ilma Ahmada dengan 3 NIM terakhir 154 dari kelas SI 2024E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview paper tentang risk assessment dan risk management dari Tirja Abu. Fokusnya adalah memahami konsep dasar risiko dan bagaimana cara mengelolanya dalam kondisi yang tidak pasti. Pertama, latar belakang. Risk assessment menjadi penting karena hampir semua aktivitas memiliki risiko. Semakin kompleks sistem yang digunakan, risiko juga semakin sulit diprediksi. Di paper ini dijelaskan bahwa walaupun metode risk assessment sudah berkembang, tetap masih ada keterbatasan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian. Karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep risiko, bukan hanya cara menghitungnya. Next, tujuan dari paper ini untuk meninjau perkembangan risk assessment dan risk management, khususnya dari sisi konsep dasar. Jadi, paper ini tidak hanya membahas teknik, tetapi lebih ke bagaimana risiko ini dipahami. Next, risk sebagai ilmu. Risk assessment dipandang sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Artinya, proses ini digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, bukan hanya menghitung angka, tetapi juga memahami informasi dan menggunakannya secara tepat. Next, konsep risiko. Dalam paper ini, risiko didefinisikan sebagai kombinasi antara konsekuensi dan ketidakpastian. Artinya, kita tidak hanya melihat kemungkinan suatu kejadian, tetapi juga dampaknya dan tingkat ketidakpastian yang ada. Ini menunjukkan bahwa risiko tidak bisa dijelaskan hanya dengan probabilitas saja. Next, ada cara untuk mengukur risiko. Risiko dapat diukur dengan beberapa pendekatan, seperti probabilitas dan dampak, skenario, atau nilai ekspektasi kerugian. Namun, penulis menekankan bahwa tidak ada satu metode yang selalu paling cepat. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi dan jenis risiko yang dihadapi. Next, ada poin ketidakpastian. Ketidakpastian sendiri merupakan bagian utama dari risiko. Ada dua jenis, yaitu yang pertama berasal dari variasi alami, dan yang kedua berasal dari keterbatasan pengetahuan. Dalam praktiknya, ketidakpastian karena kurangnya pengetahuan sering menjadi masalah utama. Karena itu, penggunaan probabilitas saja tidak selalu cukup untuk menggambarkan risiko. Next ada poin strength of knowledge. Selain angka, penting juga untuk melihat strength of knowledge, yaitu kualitas pengetahuan yang digunakan. Hal ini penting karena hasil analisis sangat bergantung pada data dan asumsi yang digunakan. Jika datanya lemah, maka hasil analisis juga kurang dapat dipercaya. Next ada proses risk management. Manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara sistematis dan tidak berdasarkan asumsi semata. Terdapat tiga strategi utama dalam manajemen risiko. Yang pertama ada risk informed, yaitu berbasis analisis. Yang kedua, precautionary, yaitu pendekatan kehati-hatian. Dan yang ketiga, diskursif, yaitu melibatkan komunikasi dan stakeholder. Ketiga strategi ini biasanya dilakukan secara bersamaan. Next, ada konsep modern. Seiring perkembangan, muncul konsep seperti resilience dan robustness. Resilience berarti kemampuan sistem untuk bertahan dan pulih. Sedangkan robustness berarti tetap stabil dalam kondisi tidak pasti. Konsep ini penting karena banyak risiko saat ini tidak bisa diprediksi secara akurat. Next, future of risk. Ke depan risiko akan semakin kompleks dan tidak pasti. Karena itu, pendekatan dalam risk management harus lebih fleksibel dan adaptif, serta tidak hanya bergantung pada metode tradisional.
Sebagai pendukung, ini ada referensi tambahan yang saya gunakan, yaitu paper dari Kessel dan Stahl yang membahas tentang climate risk. Paper ini menunjukkan bahwa ada jenis risiko dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi dan sulit diprediksi. Insight dari referensi tambahan ini, dalam paper tersebut dijelaskan bahwa pendekatan berbasis probabilitas tidak cukup untuk menghadapi kondisi deep uncertainty. Artinya, ada situasi di mana kita tidak mengetahui semua kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga diperlukan pendekatan lain seperti kehati-hatian dan ketahanan. Next, ada analisis perbandingan. Jika dibandingkan, kedua paper sama-sama menekankan pentingnya ketidakpastian dalam risk assessment. Perbedaannya, paper Evans lebih fokus pada konsep dasar, sedangkan paper tambahan atau referensi tambahan tadi lebih fokus pada penerapan dalam kasus nyata. Nah, untuk insight-nya ini, risk management modern tidak cukup teknis, harus adaptif dan fleksibel. Kesimpulan. Kesimpulannya, risiko tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan kejadian, tetapi juga ketidakpastian dan kualitas pengetahuan. Oleh karena itu, manajemen risiko perlu menggunakan pendekatan yang lebih luas dan adaptif agar dapat menghadapi risiko yang semakin kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.